warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasid bersama Bang Tio, ya, mantan kuliah servis yang merasa dirinya ganteng, akhirnya daftar jadi overboy, tapi diterima cuma office boy dan langsung dipecat karena dia minta kenaikan gaji yang tidak wajar. Jadi bosnya nggak sanggup bayar. Akhirnya setelah dipecat dari satu ke tempat lainnya, mendaftarkan diri untuk menjadi YouTuber alias content creator. Mondorsinya supaya channel ini bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat rasa hidup yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode sebelumnya ya saya membahas tentang kita dalam mencapai cita-cita itu harus sabar gitu ya. Sabar, jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru gitu, harus sabar gitu. Kita nikmati prosesnya dulu gitu kan, supaya nanti kita itu bisa aman gitu ya untuk mencapai cita-cita gitu. Nah, terus kalau misalnya kita dalam mencapai cita-cita kita, dalam mencapai keinginan itu misalnya dalam proses menunggu itu misalnya Sarah bingung gitu kan, mesti ngapain aja gitu kan. Nah, sebenarnya Sarah tidak perlu melakukan ritual gitu kan, tetap lakukan profesi dan lakukan kegiatan sesuai dengan profesi Sarah masing-masing gitu ya. Nah, cuman mungkin Sarah bisa lakukan satu hal aja ya, nggak usah banyak-banyak, karena kalau banyak ribet ya udah pusing segala macam. Cukup lakukan satu hal. Nah, kalau satu hal ini Sarah lakukan secara rutin setiap hari gitu kan, nah itu mungkin nanti akan terjadi perubahan dan kemungkinan besar itu apa yang Sarah idam-idamkan, apa yang Sarah inginkan itu bisa tercapai gitu kan, seperti itu kan. Nah, apa sih lakukan satu hal itu? Nah, Sarah bisa melakukan satu hal ini, bisa itu misalnya dicatat dulu gitu kan. Ketika misalnya Sarah memiliki waktu luang, nah itu bisa lakukan hal berikut gitu kan. Misalnya kalau misalnya Sarah misalnya seorang yang bisnismen gitu kan, berangkat pagi pulang malam gitu kan, nggak ada waktu. Nah, Sarah bisa lakukan satu hal ini di hari libur misalnya, Sabtu Minggu misalnya gitu kan. Nah, kalau buat yang misalnya profesinya misalnya sebagai karyawan gitu kan, nah yang berangkat pagi pulangnya sore, nah Sarah bisa lakukan setelah sore hari gitu kan. Nah, bagaimana kalau yang misalnya tidak ada kegiatan? Wah, ini lebih bagus lagi gitu kan. Sarah bisa lakukan sepagi mungkin gitu kan, bangun pagi gitu kan. Nah, tentunya subuhan dulu. Nah, setelah subuhan kemudian olahraga sebentar gitu kan, olahraga ringan. Nah, setelah itu Sarah bisa lakukan satu hal ini, itu apa? Membersihkan lingkungan sekitar, halaman sekitar ya. Nah, itu pagi hari itu, itu kan akibat aktivitas misalnya tadi malam itu kan mungkin banyak sampah misalnya berserakan gitu. Nah, ini lakukan satu hal ringan aja. Mungkin orang tidak pernah lakukan ini gitu kan. Sarah tidak pernah lakukan, tapi ketika Sarah lakukan ini gitu kan, membersihkan lingkungan sekelilingnya gitu kan, kalau perlu tetangga kiri kanan gitu kan, itu diberesin juga gitu kan. Nah, lakukan rutin gitu kan, selama mungkinnya sekitar seminggu atau lebih dari seminggu, lebih bagus gitu kan, misalnya sebulan gitu kan. Dan itu nanti gitu kan, itu perlahan tapi pasti itu akan terjadi perubahan. Ini sudah pernah dilakukan oleh teman saya gitu. Dia itu ketika dia nganggur total, dia kepengen ketika dia nganggur total, dia kepengen itu gitu, dia pengen punya cita-cita, tapi dia bingung apa gitu. Cuman saya kasih saran, udah lakukan satu hal ini gitu kan. Nah, dia lakukan itu gitu kan, bersihkan. Tadinya dia bingung hubungannya apa, udah pokoknya kerjain aja gitu, nanti dilihat hasilnya gitu. Nah, setelah itu rutin. Nah, setelah dia ternyata nggak sampai 10 hari gitu kan, itu ada orang lewat gitu kan, teman-temannya dia juga gitu, kebetulan nih orang mampu. Nah, dia lihat itu, ini orang nggak pernah nyapu kok, cuman gitu kan. Nah, terus nanya-nanya gitu kan, nanya ngobrol-ngobrol gitu segala macam. Nah, akhirnya situ, wah ini ternyata nih orang berbakat misalnya gitu kan, itu memiliki kerajinan gitu kan, tingkat rajin. Terus misalnya ngomongnya, akhirnya dia kasih tugas di tempat temennya gitu kan. Nah, kemudian juga ada lagi teman saya nyoba seperti itu gitu kan. Nah, terus ternyata itu di situ ada orang lewat juga, ngobrol-ngobrol gitu kan. Akhirnya ternyata kok terjadi kecocokan gitu kan. Nah, akhirnya dia ditawarkan mengisi toko gitu, toko di situ. Nah, ternyata setelah dia ngisi toko, wah ternyata setelah dia tungguin itu, mungkin karena dia cara bicaranya bagus, orang tertarik, akhirnya tokonya tambah ramai gitu kan, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga dia memiliki kebebasan finansial lebih tinggi, sehingga dia lebih mudah mencapai cita-cita gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung gitu kan dalam mengisi kekosongan gitu kan, sambil menunggu cita-cita Sarah terkabul apa ya. Lakukan satu hal ringan itu aja ya, nggak usah bingung-bingung kan. Nyapu sekeliling halaman itu gitu kan, rutin gitu kan, seperti itu. Lakukan rutin, jangan bosan gitu kan, biasa saja gitu kan, selama
ya 10 hari atau lebih lama lebih bagus, sebulan misalnya, ada 2 bulan, nanti itu alam semesta dengan caranya sendiri itu akan membimbing Anda untuk mempercepat proses keinginan Anda lebih mudah tercapai gitu. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini berguna gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut Sarah ini masih bingung, silahkan kirim komentar di kolom komen gitu kan, disertai dengan memakai tombol like, subscribe, sama tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan informasi Sarah lebih dulu dapat dari yang lain gitu kan. Dan kalau menurut Sarah ini bermanfaat, silahkan sebarkan ke dalam ke teman-teman ngopi Anda, teman-teman nongkrong gitu kan, teman-teman sana ada segala macam gitu, beritakan bahwa ini ada channel bermanfaat yang bisa dipakai untuk motivasi kehidupan supaya lebih sukses gitu. Seperti itu. Oke. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang lebih dahsyat, yang lebih membahana, yang lebih powerful dan lebih bermanfaat untuk alam semesta serta makhluk yang ada di dalam dunia. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.